Selamat petang pemirsa, menemani buka puasa Anda. Kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan berbagai informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya Dinda, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang melakukan inspeksi mendadak di 2 tempat yang ditenggarai mendapatkan vaksin palsu dari distributor ilegal. Maraknya peredaran vaksin palsu di berbagai daerah membuat resah masyarakat, khususnya pemilik balita. Hal ini menyusul tertangkapnya distributor vaksin palsu di Semarang oleh kepolisian. Untuk mengantisipasi peredaran vaksin palsu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Semarang melakukan sidak di 2 tempat, yaitu Rumah Sakit Bersalin di Semarang. Dari hasil sidak petugas BPOM, kedua rumah sakit bersalin di Semarang tidak menemukan hasil vaksin palsu. Menurut Juwarni, bidan Rumah Sakit Bersalin mendapatkan stok vaksin langsung dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. 10 sampai 15. Rata-rata vaksin apa itu? Ya vaksin DPT, BCG, campak, anti polio. Kalau dari rumah sakit sini langsung ambil ke distributor farmasi. Dari puskesmas pemindah. Dari keterangan pihak Rumah Sakit Bersalin, maraknya peredaran vaksin palsu membuat keresahan orang tua bayi yang biasa memberi vaksin di tempatnya. Setiap harinya puluhan balita mendapatkan vaksin, namun dalam beberapa hari terakhir menurun jumlahnya. Lestari, orang tua balita mengaku resah dengan peredaran vaksin palsu. Ia berharap pemerintah dan dinas terkait segera melakukan pemberantasan vaksin palsu. Gimana Bu, selaku keluarga apa orang tua itu gimana Ibu? Tanggapannya Bu? Tanggapannya ya kalau bisa yang asli tuh Mas ya, gitu. Takut atau gimana? Oh takut, iya. Itu anak-anak kecil ada apa-apa kan bahaya ya Mas ya. Dari data BPOM Semarang, sedikitnya terdapat 12 jenis vaksin palsu yang beredar di sejumlah daerah. Di antaranya vaksin campak, BCG, DPT, hepatitis, dan lainnya. Vaksin palsu tersebut berciri sama dengan yang asli jika hanya dilihat dengan kasat mata. Untuk itu, BPOM Semarang akan terus melakukan operasi untuk memberantas peredaran vaksin palsu. Hendi Nugroho, Semarang TV. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menjamin keberadaan vaksin yang berada di puskesmas dan rumah sakit di Kota Semarang aman dari peredaran vaksin palsu. Hal tersebut diungkapkan Hendrar Prihadi saat meninjau langsung gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan. Vaksin palsu yang meresahkan masyarakat membuat Wali Kota Semarang bergerak cepat memantau ketersediaan vaksin di instalasi farmasi milik Dinas Kesehatan Kota Semarang Selasa siang. Wali Kota Semarang yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan melihat persediaan obat dan vaksin polio yang disimpan dengan rapi dan aman di pendingin khusus. Wali Kota menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak risau dengan isu vaksin palsu yang sedang santer di pemberitaan nasional. Menurutnya, vaksin yang ada di jaringan puskesmas dan rumah sakit milik Kota Semarang adalah vaksin asli yang pengadaannya langsung dari produsen dan melewati e-katalog yang support resmi. Selain itu, pihaknya juga menginstruksikan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pendataan dan informasi kabar tersangka di Kota Semarang yang menyebarkan vaksin palsu. Jamin kami pastikan bahwa vaksin-vaksin yang ada di jaringan puskesmas maupun rumah sakit ini pasti adalah vaksin yang asli. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono menjelaskan, vaksin yang disediakan gudang farmasi disuplai ke 37 puskesmas dan RSUD negeri Kota Semarang maupun swasta. Pihaknya menyebutkan yang dipalsu kebanyakan vaksin yang impor dan mahal yang berada di rumah sakit swasta. Bahkan saat ini, Balai POM sudah melakukan inventarisir sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan dokter praktik mandiri untuk melacak keberadaan vaksin palsu. Impor karena harganya kan mahal. Ini kan gratis, jadi kalau Bio Farma ini kemungkinan besar kecil dipalsu. Jadi, nah karena harganya yang mahal impor tadi dipalsu itu biasanya di mana sih? Maaf ya, yang mungkin di praktek swasta yang punya uang
Lebih lanjut, Widoyono menghimbau kepada masyarakat yang ragu-ragu terhadap vaksin yang terlanjur diberikan pada buah hatinya di puskesmas agar segera datang ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan vaksin ulang secara gratis. Heri Diana, Semarang TV. Pasca ditemukan distributor vaksin palsu di Semarang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah akan segera melakukan vaksin ulang terhadap anak-anak yang terdampak. Untuk mengantisipasi peredaran vaksin tersebut, pihaknya meminta masyarakat segera melapor kepada dinas setempat jika mengetahui hal mencurigakan yang dialami anaknya. Peredaran vaksin palsu yang terdeteksi hampir 13 tahun sejak dibuat tahun 2003 mulai dicemaskan masyarakat yang memiliki balita. Pasalnya, selain produksinya tidak memenuhi standar operasional pembuatan, vaksin tersebut juga bermasalah dengan hukum. Terkait dengan hal ini, Dinas Kesehatan Kota Semarang langsung melakukan pengecekan persediaan vaksin di Puskesmas Kota Semarang. Selain diproduksi lokal, vaksin yang berharga murah ini juga masuk dalam elektronik katalog di rumah sakit dan puskesmas. Keresahan vaksin palsu ini disampaikan warga yang hendak melakukan imunisasi anaknya di puskesmas. Meski merasa resah, warga mengaku tidak khawatir jika melakukan vaksin di puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah. Vaksin palsu ya, kalau selama di pemerintah saya nggak khawatir, Pak. Makanya selalu ke tempat ke puskesmas, ke rumah sakit pemerintah. Khawatir nggak, Mas? Khawatir? Khawatir ya, soalnya anak saya masih balita, ini nanti kan vaksin ulang. Jadi ini kebetulan lagi sakit, jadi nggak divaksin dulu. Ya untungnya sih udah ketangkep orangnya, cuman kan ya efeknya itu khawatir ya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono mengaku peredaran vaksin asli dengan palsu harus melalui laboratorium. Jika masyarakat resah dengan keberadaan vaksin palsu tersebut, masyarakat bisa melakukan vaksin ulang di puskesmas-puskesmas. 99% yakin aman di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta kemungkinan besar juga aman karena sistem atau mekanisme pembelian vaksinnya itu sudah bagus, apalagi yang sudah terakreditasi. Yakin dengan vaksin yang dibeli melalui elektronik katalog, Dinas Kesehatan Kota Semarang mengakui vaksin di puskesmas maupun di rumah sakit Kota Semarang tidak tercemar vaksin palsu. Diharapkan masyarakat untuk tidak resah adanya peredaran vaksin tersebut. Heri Diana, Semarang TV. Atas sirop, pemerintah siapkan 17 pompa. Beritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau kondisi rop di jalur Pantura Kota Semarang. Untuk menanggulangi rop tersebut, saat ini telah disiapkan 17 pompa air besar dan 16 pompa air berukuran kecil. Pantauan rop oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini digelar di Jalan Genduk Semarang. Pada pantauan ini, Ganjar memastikan bahwa kondisi daerah rop masih dapat dilewati. Menurut Ganjar, untuk menanggulangi masalah rop ini, telah disiapkan sekitar 17 pompa berukuran besar dan 16 pompa berukuran kecil. Pompa ini digunakan untuk membuang atau mengalihkan tampungan air ke aliran sungai terdekat. Buanglah ke tempat itu. Tugasmu adalah menyampaikan kepada petugasnya nanti akan menghidupkan pompa itu menggoni. Nah, dari pembuangan itulah nanti akan diatur dari BPWS akan disedot lagi ke tempat lebih besar sehingga kemarin menggeser sedikit yang rencana tanggulnya agak di depan mepet jalan sekarang akan dihidupkan biar masyarakat nyaman. Ditambahkannya, untuk mengatasi masalah air rop di Pantura, rencananya pemerintah akan membuat seawall atau tanggul yang berukuran sedang yang diletakkan pada bibir pantai. Meski begitu, untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut, saat ini masih perlu dilakukan pembahasan mendalam. Raji Saiful, Semarang TV. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono berkomitmen tuntaskan persoalan banjir rob yang melanda jalur Pantura Semarang. Penanganan banjir rob di Semarang segera perlu ditangani
agar jalur yang terkena limpahan banjir rob bisa dilalui saat mudik Lebaran 2016 ini. Langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono saat meninjau banjirop di Jalan Kaligawe. Dirinya berkomitmen akan menuntaskan banjirop di Jalan Kaligawe Semarang ini. Menurutnya, upaya penanganan sementara diperlukan agar para pengendara yang melewati jalur Pantura Semarang tidak terkena rob. Untuk itu, di sepanjang titik Jalan Kaligawe telah didirikan tanggul sementara dengan menggunakan karung pasir batu setinggi 1 meter. Cara pembuatan tanggul sementara dinilai akan efektif untuk mengatasi rob dalam jangka pendek. Ia berjanji tahun depan akan dibuat penanganan secara permanen agar air rob tidak masuk ke jalan, yakni dengan menutup muara air laut dan membuat polder penampungan air yang berada di setiap muara sungai. Selain pembuatan tanggul, langkah lain yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sejumlah pompa. Menurutnya, saat ini terdapat 17 pompa besar dan 14 pompa kecil yang telah disiapkan untuk menyedot air dari jalanan. 6 persis hari raya itu menurut BMKG itu pas di puncaknya rob, makanya kita harus siap-siap sekarang ini. Insya Allah dengan persiapan ini kita bisa mengatasi rob yang ada di sini. Untuk jangka panjang sendiri gimana, Pak? Jangka panjangnya nanti ini, sistem ini kalau ini berfungsi baik, mungkin akan kita, karena kalau kita tutup di bagian di bagian hulunya gitu ya, bagian tengah masih mempengaruhi masyarakat yang ada di sini. Di sepanjang Jalan Kaligawe ada beberapa titik yang tergenang antara lain di bawah flyover jalan tol, depan Terminal Terboyo, depan jalan masuk kawasan industri, dan depan Mapolsek Genuk. Heri Riana, Semarang TV. Sementara itu, ratusan paket sembako diserahkan kepada warga korban rob di Kecamatan Genuk, Semarang. Paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban warga dampak banjirop yang merendam kawasan Kaligawe. Warga korban rob di Kecamatan Genuk, Semarang mendapatkan ratusan paket sembako dari sebuah perusahaan. Terdapat 680 paket sembako yang dibagikan kepada 3 wilayah, yaitu Kelurahan Terboyo, Trimulyo, dan Genuk Sari. Wakil Wali Kota Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Ita yang hadir dalam kesempatan tersebut berharap paket sembako tersebut dapat meringankan beban warga yang terkena dampak rob. Menurutnya, jika rob yang melanda kota Semarang merusak infrastruktur dan juga kesehatan serta sisi sosial. Ita menjelaskan Pemkot telah berusaha menggandeng pihak ketiga bersama pemerintah memikirkan langkah antisipasi dampak sosial dari bencana rob tersebut. Pihaknya mewakili Pemkot Semarang menyatakan rasa terima kasihnya kepada pengusaha yang telah menunjukkan kepedulian sosial pada warga yang terkena musibah. Pihaknya berkeyakinan masih banyak perusahaan yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan kondisi perkotaan. Selain dari paket sembako, kami juga nanti setelah Lebaran akan melakukan pengobatan gratis. Tadi juga dari Silom akan membantu, nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan juga RSUD Ketilang untuk saling bersinergi terhadap penanganan kesehatan. Karena dampaknya sangat luar biasa, di dalam hampir 2 bulan warga Genuk ini terendam air, jadi sehingga pasti ada dampaknya. Sementara itu, perwakilan pengusaha Lipo Group Johanna Harun menjelaskan pemberian paket sembako gratis ini dengan harapan agar warga dapat terbantu. Pemberian bantuan ini merupakan wujud tanggung jawab sebagai perusahaan yang sebagiannya beroperasi di kota Semarang. Justru setelah ini yang kita harus lakukan berikutnya adalah bagaimana masalah kesehatan mereka. Karena kalau kita udah bicara rob, kita nggak tahu kapan berhentinya dan seterusnya, tetapi dampak kesehatan ini yang menjadi concern dari kami. Heri Diana, Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Gebrakan-gebrakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menghadirkan perubahan seringkali menimbulkan kontroversi. Atas hal tersebut, beberapa wartawan mencoba mengungkapkan kinerja orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut dalam bentuk buku berjudul Kontroversi Ganjar. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan kuis Hatari sesaat lagi. Saya Dinda serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Di era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampaknya telah banyak menarik perhatian. Selain itu, gebrakan-gebrakan yang dilakukan untuk perubahan sering kali menimbulkan kontroversi. Atas hal tersebut, beberapa wartawan mencoba mengungkapkan kinerja orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut dalam bentuk buku, yakni berjudul Kontroversi Ganjar. Buku dengan tebal halaman mencapai 325 halaman ini selain menceritakan perjalanannya menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah, juga sikap tegas tanpa komprominya dalam memimpin telah melahirkan gegar budaya birokrasi. Melalui peluncuran buku ini diharapkan ada kanalisasi, persepsi, dan gerak langkah antara gubernur dan berbagai elemen masyarakat dalam membangun Jawa Tengah. Setelah membaca buku ini, ternyata yang terjadi adalah pergulatan persepsi, sama-sama punya persepsi ya, yang ditonjolkan ini, sehingga buku ini diharapkan memberi kanalisasi, memberi ruang adanya pertemuan persepsinya ini untuk bersama-sama bahu-membahu, menyengkuyung membangun Jawa Tengah. Sebelumnya dalam peluncuran buku tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pakar ilmu komunikasi Effendi Ghazali, budayawan PGS dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PBI Jawa Tengah Amir Mahmud yang juga selaku editor buku. Di penghujung acara, Ganjar menegaskan dengan peluncuran buku ini nantinya akan menjadi bahan introspeksi serta mengajak masyarakat agar bisa menilai selama dirinya memimpin Provinsi Jawa Tengah. Ini nanti akan mengganggu saya, membebani saya, dan kemudian akan jadi persoalan besar karena ada problem. Pasti betul. Yang paling berat adalah konsistensi itu, maka itu jadi kontroversi. Maka dengan kata-kata yang ketika orang lain boleh digunakan dalam barang yang sama saya gunakan. Ketika kawan-kawan wartawan menggunakan contoh tertentu, saya juga menggunakan itu sebenarnya dan kita sama itu. Rajib Saiful, Semarang TV. Thank you.